Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Imam, suara Ibu kedengeran belum? Kedengaran, Bu. Nggak bisa ya? Oke, tangkap dengan baik. Ya, baik. Ya, hari ini kita sudah masuk pertemuan 5, berarti nanti 6, 7 ya. Kita nanti sudah libur itu tanggal 27, ya sudah libur. Saya ingatkan 27 sampai tanggal 7 itu libur. Nanti tanggal 9 Anda masuk lagi, ya. Tanggal 9. Jadi libur mulai tanggal 27, kemudian nanti masuk itu langsung tanggal 9. Nah, begitu masuk itu sudah masuk ke pelaksanaan UTS ya. Jadi jangan sampai terlupakan. Ya, liburnya jangan kebablasan karena hari Seninnya Anda sudah mulai UTS ya. Lihat jadwalnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Oke. Nah, setelah masuk di pertemuan 9, berarti kita mulai melakukan presentasi ya, presentasi terhadap tugas-tugas khususnya mata kuliah Ibu studi kelayakan bisnis ya. Per kelompok nanti akan presentasi. Jadi disiapkan dengan baik, nanti akan saya pandu juga mengenai outline-nya ya agar lebih bagus. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis ya, tapi dari aspek yang berbeda ya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita melihat dari aspek teknis dan teknologi, kemudian juga dari aspek manajemen. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek hukum, ekonomi ya, dan aspek lingkungan ya. Jadi dalam bisnis pasti kan akan menyangkut 3 hal ini ya, tidak bisa tidak, bahwa kegiatan bisnis harus disertai dengan izin. Kegiatan bisnis itu pasti akan berdampak pada lingkungan setempat, ya kan? Kemudian juga kegiatan bisnis itu baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ekonomi, baik itu ekonomi internal, yaitu ekonomi bagi pelaku bisnis itu, maupun secara eksternalnya, ya, secara tidak langsung, misalnya untuk masyarakat setempat, untuk suatu negara, ya. Setelah tadi kita akan bahas ini, ya. Oke, sudah terbaca? Sudah, Bu. Oke, sudah terbaca ya. Jadi aspek lagi misalnya hilang, bentar ya. Hilang saya. Baik, ya, jadi aspek hukum dan bisnis, aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan ya. Jadi nanti dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis kita juga masukkan ini ya. Nanti saya jelaskan outline-nya. Walaupun sebelumnya jauh-jauh hari ya, minggu-minggu yang lalu Ibu sudah sampaikan outline-nya. Ya. Oke, aspek hukum. Jadi kelayakan bisnis ini kalau kita lihat bahwa suatu bisnis tentu ya harus mempunyai perizinan ya, dia harus bisnis yang legal ya. Kelegalan ini ditunjukkan adanya perizinan, adanya keabsahan ya,
bahwa bisnisnya tidak menyimpang atau tidak melawan melanggar ketentuan perundangan, ya. Nih, yang pertama bahwa kita melihat dari aspek hukum ini bisa dilihat dengan indikator yang pertama, bahwa bisnis itu memiliki perizinan, ya, perizinan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Artinya bahwa ruang lingkup dari kegiatan bisnis itu akan mempengaruhi sejauh mana dia harus mengurus perizinan. Ya, apakah misalnya izinnya misalnya bisnisnya sampai ekspor impor, tentu tidak akan sama dengan misalnya untuk lokal, ya. Jadi disesuaikan, cakupan bisnis itu akan menentukan dari perizinan itu. Dengan kata lain, semakin besar ya ruang lingkupnya, maka izinnya semakin harus lengkap. Kemudian kita melihat dari aspek badan hukumnya, ya, aspek badan hukum itu sudah atau belum nih bisnis yang dijalankan itu berbadan hukum. Berbadan hukum itu seperti apa? Misalnya CV, firma, PT, ya, itu namanya berbadan hukum. Bu, kalau misalnya nanti saya mau melakukan studi kelayakan, misalnya nih di tetangga saya, misalnya bisnis laundry, dia besar Bu, banyaklah omsetnya, tapi dia belum badan hukum, belum memiliki badan hukum, ya, belum bentuknya CV atau mungkin usaha dagang apa-apa. Nah, Anda harus nanti sarankan ini, ya, berbadan hukum di sini, karena ada izin nggak dari lingkungan sekitar, karena kalau kita lihat ya laundry itu kan juga akan memberikan dampak pada lingkungan. Nah, jadi pentingnya perizinan ini adalah bahwa nanti jangan sampai merugikan masyarakat sekitar juga, ya. Misalnya pendirian klinik misalnya, ya kan, klinik itu kan akan memberikan limbah, macam-macam limbahnya, limbah tanah, limbah air, ya kan. Misalnya di situ misalnya kliniknya untuk kebijanan, ya kan, melahirkan dan sebagainya, itu kan akan berdampak. Yang sederhana aja, ya, tadi saya katakan misalnya bisnis laundry, ya kan, itu kan airnya, busanya, ya, obat-obatannya di situ, itu kan berdampak. Maka nah ini diurus perizinannya, ya, badan hukumnya diurus, biar apa, biar berkembang. Nanti kalau dia mau mengajak misalnya kerjasama, mau melakukan pengembangan, nah ini sudah memiliki badan hukum. Atau mungkin ingin mendapatkan dana dari perbankan, ya, misalnya dan sifatnya pinjaman lunak, ya, pasti harus ada bentuk badan hukumnya. Atau mungkin ini memiliki sertifikat tanah ataupun bangunan, ya, misalnya dia menempati ruko. Nah, Anda kan sering lihat tuh misalnya rumah tinggal, ya, rumah tinggal kemudian digunakan untuk usaha. Nah, ini kan kaitannya nanti dengan apa sih? Kalau rumah tinggal kemudian digunakan misalnya, ya, rumah tinggal kemudian diganti fungsinya menjadi ruko, tapi dia nggak mengajukan IMB-nya ruko, tapi rumah tinggal. Terus sekarang difungsikan menjadi ruko, rumah toko. Nah, itu dampaknya kemana bagi pemerintah daerah? Coba menurut Anda, dampaknya kemana? Kalau misalnya orang punya rumah tingkat misalnya pinggir jalan, ya kan, buat IMB-nya kan izin mendirikan bangunan kan sebagai tempat tinggal, tapi prakteknya dia gunakan sebagai toko. Nah, dia nggak mengurus perizinannya sebagai toko, ruko, tapi rumah tinggal. Dampaknya kemana bagi pemerintah daerah? Bagi pemerintah dampaknya apa? Pajak mungkin Bu. Iya betul, pajak, ya kan? Pajak rumah tinggal dengan pajak ruko itu kan beda, ya enggak? Nah, Iya. iya betul, ya, jawaban Anda. Nah, ini yang harus diamati. Jadi kan tugas kita, ya, tugas kita itu adalah mengarahkan, ya. Nah, ini untuk kelompok akademisi, ya. Bagi orang yang tidak tahu, ya, kita kasih pencerahan dengan cara yang baik-baik, ya. Jadi nanti pada saat studi kelayakan bisnis ini, Anda bukan sekedar nanti di lapangan itu bukan sekedar mencari data, tapi Anda bisa memberikan kontribusi,
ya kontribusi di lapangan tadi. Orang yang misalnya usaha bisnis belum memiliki usaha, bagaimana biar berkembang. Nah, kalau dia mau mendapatkan misalnya kerjasama dengan bank dalam bentuk dana, ya dia kan harus memiliki badan hukum, memiliki izin. Kalau misalnya cuma biasa aja ya susah. Bu, kalau ini perizinannya misalnya belum, ya perizinnya yang paling bawah tadi. Laundry itu kan misalnya tadi mengganggu sekitar rumah, enggak. Ya kan, ya paling enggak kan RT RW, tapi nanti jangan sampai stop di situ, harus punya semacam target lagi, berapa lama lagi harus berubah perizinannya gitu ya, jadi harus diurus. Oke, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya yang tadi saya sampaikan, kalau dia misalnya sudah sampai ke ekspor impor, ya kan sekarang banyak ya UMKM itu yang sudah semakin maju kerjasama dengan pihak luar negeri ya, jadi dia barangnya kemudian bisa diekspor ke luar negeri ya. Ya pasti nanti ada dokumen ekspor impornya atau perizinan untuk melakukan ekspor. Nah ini kalau diperdalam ini ya aspek hukum yang tadi saya jelaskan ya, legalitasnya ada perizinannya enggak, bentuk badan hukumnya apa tadi, bentuk badan hukumnya apakah koperasi, apakah bentuknya CV, firma, sampai PT ya. Bahkan kemarin kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang namanya PT perorangan ya, yang mana omset penjualannya itu atau modalnya di bawah 2 miliar itu bisa mengajukan PT perseorangan, tapi nanti ketika omsetnya sudah meningkat ya harus dirubah lagi bentuk badan hukumnya. Nah, terus ada enggak ini rencana anggaran dasar perusahaan ya, ADART-nya. Kalau misalnya belum ada ya bagaimana ini disusun, kan dia nanti harus memiliki visi dan misi ya sekian tahun ke depan bagaimana. Kemudian perizinan lembaga yang terkait, misalnya kan Anda sering lihat ya produk makanan itu misalnya sudah ada izin BPOM-nya belum, BPOM-nya ya kan, kemudian ada kehalalannya, dapat sertifikat sudah atau belum ya kan, terus apa SNI-nya. Karena kalau Anda lihat di produk makanan atau produk barang itu kan ada ya izin perdagangannya, izin. Nah kalau enggak nanti dikhawatirkan bukan apa-apa. Tadi kalau kita sering lihat ya misalnya jajanan yang misalnya kan semakin tinggi dia memiliki legalitas tadi, maka masyarakat itu semakin memiliki keyakinan untuk menggunakan produk itu, nggak was-was lagi gitu ya. Karena kan sekarang juga banyak ya yang misalnya makanan atau suatu produk itu yang ada campurannya zat yang berbahaya. Nah ini tujuannya apa sih dengan aspek hukum tadi, dengan memiliki sertifikat, dengan memiliki perizinan, sudah memiliki NPWP-nya ya. Nah ini yang tadi saya sudah singgung, menjadi jaminan ya, menjadi bahan pertimbangan jaminan apabila bisnis nanti didanai oleh pihak lain, apakah nanti bank, investor ya, pihak-pihak ketiga tadi yang saya katakan tadi. Terus analisa legalitas usaha tadi, oh ini sudah ada izinnya, bukan abal-abal ya kan. Coba Anda kalau misalnya mbak-mbak yang misalnya beli kosmetik ya kan pasti Anda harus cermat ya kan, ini mengandung zat berbahaya enggak ya, oh udah ada aman nih, ada BPOM-nya, oh ini sudah ada kehalalannya misalnya, terus ada izin dari Menperindaknya, ada izin dari Menteri Perindustriannya ya, karena kan itu kimia ya, harus ada di bawah departemen itu yang terkait dengan produk itu apa, produk mana, departemen mana gitu ya. Oke. Nah, ini badan usaha tadi yang saya sampaikan ya di awal. Nah, nanti tugas Anda akan bisa memberikan tadi yang saya katakan kontribusi kepada pihak yang pelaku usaha tadi, apakah UMKM ya, mikro dan menengah, kalau mereka belum memiliki perizinan. Nah, Anda bisa sarankan bahwa kan sekarang itu layanan-layanan
untuk perizinan kan bisa dilakukan secara online, ya kan? Nah, ini Anda bisa sarankan. Misalnya, misalnya tadi bisa kan ke kelurahan, ke kecamatan, ya, atau di pusat pelayanan yang sekarang ada di mall bahkan, ya. Hampir sekarang ini kalau kita lihat apa-apa dilakukan secara online, ya. Tinggal dibutuhkan aja persyaratan kepemilikannya, siapa pemiliknya, ya, KTP-nya, nah urus NPWP-nya, ya kan. Bahkan sekarang itu NPWP sudah cukup lama ya. NPWP itu bukan hanya untuk mereka yang membuka usaha, bahkan beberapa perusahaan itu kalau membuka lowongan kerja minta pada pelamarnya untuk menyantumkan NPWP. Sekarang kalau misalnya ya, Adinar belum punya NPWP, misal nih ya, Adinar udah punya NPWP belum? Belum. Nah, misalnya nanti kamu ngelamar kerja, perusahaannya itu minta NPWP. Anda kan belum belum punya penghasilan. Nah, kalau belum punya penghasilan kan berarti ya nggak kena pajak. Gitu loh. Ya kan Anda belajar pajak. Kan berarti di bawah ini perhitungan pajak kan. PPh-nya kan di bawah, maka tetap nol. Tapi Anda melaporkan. Gitu loh, bahwa Anda sebagai warga negara Anda belum punya penghasilan. Nanti kalau sudah, nah nanti kan dapat juga potongan itu ya, dari pajak itu, PPh 21-nya, ya. Oke. Jadi badan usaha ini sebagai syarat kepemilikan ya. Terus ada tadi salah satunya juga struktur organisasi dari kepemilikan itu ya. Siapa saja sebagai pengurusnya. Ya, nanti karena ini yang akan nanti terdaftar di dalam surat perizinan tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya di dasar-dasar manajemen ya. Bentuk dari badan usaha ada PT ya. Di perusahaan perseroan terbatas ya. Ada CV. Nah, PT ini biasanya dengan menjual sahamnya ya. Nanti orang akan membeli saham, besarnya saham akan ditentukan ya. Kemudian kalau PT-nya itu sudah terbuka, maka dia akan go public ya, siapa saja boleh melakukan pembelian saham. Kemudian ada perserikatan komaniter atau CV ya. Nanti CV ini beda dengan firma ya. Oke. Apa bedanya CV dengan PT? Nah, kalau CV ini anggotanya aktif. Nah, kalau yang di sini tadi bisa saja orang itu hanya pemilik tapi tidak menjalankan. Beda ya. Pemilik dan menjalankan itu manajemennya. Jadi misalnya nih, Imam beli saham PT X misalnya. Nah, dalam bentuk perseroan ini dengan CV itu kalau Imam bentuknya CV berarti Imam pemilik dan menjalankan usaha itu. Gitu ya. Tapi kalau yang di sini Imam hanya sebagai investor saja. Pemilik tapi belum tentu menjalankan. Tapi juga bisa Imam pemilik sekaligus menjalankan. Ya, jadi harus dipahami ini perbedaannya ya. Terus ada dokumen yang disertakan ya, yaitu surat izin tempat usaha. Tempat usaha ini harus diurus ya, paling tidak di pemerintah daerah. Ya. Nih, tadi kaitannya dengan yang dijawab teman Anda tadi, yaitu kaitannya dengan pajak, Bu. Betul sekali. Ya, jadi ada surat izin usaha perdagangan, SIUP ya, dan surat izin tempat usaha.
Kalau usaha itu berarti tempat usaha itu berarti dia akan menggunakan tempat itu untuk usaha, ya. Terus dalam menjalankan usaha nanti dia akan urus siupnya. Karena kan ada tempat-tempat misalnya yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat usaha. Nah, makanya kan diatur oleh pemerintah daerah. Dia yang tahu mana tempat yang untuk dikomersilkan dan mana yang tidak. Gitu. Karena nanti kan kaitannya dengan pajak. Jangan sampai seperti tadi yang saya katakan, ini adalah peruntukannya, dia izinnya adalah yayasan. Anda tahu sendiri kalau yayasan, apa-apanya serba murah, ya kan? Fasilitas umum misalnya listriknya juga beda harganya dengan bisnis, dengan rumah, ya kan? Nah ini jangan kemudian berkedok ini yayasan atau untuk kegiatan sosial, tetapi di dalamnya ya untuk bisnis. Ya, kecuali tadi yayasan itu bersifat sosial, ya silakan saja. Tapi harus diatur ya, harus mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Terus ada SIUP nih ya, SIUP surat izin usaha perdagangan ini. Untuk siapa? Untuk para pengusaha yang memiliki ini ya, memiliki badan usaha berupa firma, perorangan, ya, perorangan, koperasi, CV, PT, BUMN, semua itu sebenarnya semua badan usaha ya harus memiliki SIUP. Terus SIUP itu diperoleh dari mana? Anda bisa menghubungi kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri masing-masing daerah ya, yang di tingkat 2. Berarti kalau tingkat 2 itu di kabupaten dan kota madya. Kalau tingkat 1 itu ada di provinsi. Ya, jadi nanti diurusnya sesuai dengan tadi yang saya katakan ruang lingkupnya. Semakin dia target atau ruang lingkupnya semakin luas, maka tidak cukup hanya pada sampai tingkat daerah saja. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ya suatu saat misalnya ya SIUP itu kan ada masa berlakunya. Nanti kalau misalnya sudah masa berlakunya habis, ya Anda harus perpanjang lagi SIUP-nya. Ya. Kalau misalnya SIUP usaha tadi sudah tutup, misalnya nih Alfi sudah nggak melakukan kegiatan bisnis. Nah, SIUP-nya jangan lupa diurus. Kalau tidak, nanti Anda dianggap masih menggunakan SIUP itu untuk kegiatan bisnis, maka akan ditarik pajak terus. Ya, jadi kalau sudah berhenti, dilaporkan. Ya, dilaporkan biar tidak kena denda, biar tidak kena tagihan. Oke, selanjutnya NPWP ya. Nah, NPWP ini saya sampaikan bahwa sebaiknya ya kita yang sudah dianggap dewasa mengurus NPWP ya, membuat NPWP ini. Nah, tadi yang saya katakan tadi, ini kan sudah tadi saya singgung ya, saya contohkan tadi Adinar tadi. Setiap warga negara dengan penghasilan melebihi, nah kalau Anda kan tidak nih, ya belum melebihi, maka nanti akan penghasilan tidak kena pajak. Ya, kalau sudah melebihi ya kena pajak. Ya, kita mendaftarkan dulu NPWP. Silahkan mendaftarkan ke kantor pajak terdekat. Tadi adalah sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, ya, diatur NPWP. Kemudian dari segi hukum tadi ya, sekarang ke AMDAL, analisa dampak lingkungan. Nah, bahwa bisnis itu ya tidak bisa tidak, dia ada di sekitar lingkungan kita. Ya, akan berdampak pada kebisingan, polusi, ya, kemudian juga mungkin jalan mengganggu transportasinya dan sebagainya. Misalnya di perumahan Anda, misalnya ya, salah satu dari tetangga Anda menjalankan bisnis. Nah, tiap hari itu durasi catering misalnya, durasi mobil lewat, ya mobil box misalnya buat nganter catering itu sering sekali. Gitu. Nah, itu kan akan berdampak pada apa? Pada jalan, ya kan? Jalan perumahan, kemudian tiap hari dilewatin tadi mobil box, atau mungkin di situ dekat Anda ya ada toko bangunan.
yang tiap hari mungkin truk lewat, ya kan, jalannya kan cepat rusak. Belum lagi kalau ada kebisingan di situ, ya. Nah, ini akan berdampak terhadap lingkungan sekitar, maka harus diatur. Maka tadi ada perizinannya agar nanti ya bisnis itu tidak hanya untuk kepentingan mendapatkan untung sebesar-besarnya, tapi akan berdampak pada kondisi ekonomi sekitar dan memberikan dampak juga lingkungan di sekitar pun juga aman, ya. Jadi harus ada amdanya, ya. Kemudian analisa ekonomi, ya, nasional. Tadi yang saya contohkan di awal tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa orang berbisnis secara ekonomi bukan untuk dirinya sendiri, ya kan, tapi dampak ekonominya itu pada masyarakat sekitar. Misalnya apa? Kalau masyarakat sekitar, Anda misalnya berbisnis, buka bisnis, terus masyarakat sekitar itu direkrut untuk bekerja, maka otomatis Anda sudah memberikan dampak positif lingkungan sekitar yang semula pada nganggur menjadi bekerja. Karena mendapatkan income, maka secara ekonomi mereka akan meningkat. Kalau masyarakat sekitar itu meningkat, dampaknya akan lebih luas, yaitu pendapatan negara pun akan meningkat. Nah, jadi secara mikro meningkat, secara makro pun meningkat. Kalau setiap, misalnya ya, setiap daerah itu banyak UMKM, berarti kan di situ akan tertampung, ya, mereka-mereka yang menganggur itu sudah bisa terserap jadi tenaga kerja di UMKM itu, ya. Begitu kontribusi UMKM itu banyak, maka banyak pula kontribusinya pada suatu negara itu. Oke, ya. Jadi dampaknya ke ini, ya, pembangunan, ya, distribusi nilai tambah, investasi per tenaga kerja, ya. Dukungan pemerintah ini yang menjadi dampak ekonominya. Ya, sekali lagi, kalau ini dirangkum, ya, bahwa studi kelayakan bisnis dari aspek ekonomi nasional, bahwa apapun kegiatan yang dilakukan pada tingkat daerah tentu akan berdampak pada skala nasional. Anda kan mungkin pernah baca, ya, kalau suatu negara jumlah UMKM-nya 2%-nya saja, itu akan maju negara itu. Coba Anda hitung tuh, kita itu sudah 250 juta penduduk Indonesia. 2%-nya berapa? Coba tolong dihitung. 2%-nya aja dari 250 juta itu berapa? Persennya kan 25, 2 juta, 5. Sekitar 5 juta. setengah persennya, 2%-nya 5 juta, ya? Iya, saya. Iya. Nah, betul. Nah, kalau 255 jutanya UMKM lebih, itu bagus. Tapi kan kita aja mencapai situ susah. Itu loh. Coba satu nih, kalau kita mengikut ngitung pendapatan, misalnya dalam satu negara, dalam suatu keluarga deh, dalam satu keluarga, satu orang misalnya yang kerja, misalnya orang tuanya, ayahnya misalnya, ya kan, misalnya, nah, satu orang itu menanggung misalnya jumlah anggota keluarganya 4 lah sama si ayah itu. Satu orang menanggung 3, ya kan? Kalau misalnya, ya, semua orang itu, ya nggak semua orang susah, ya, tapi setidaknya tadi mencapai 2% itu, ya, itu akan semakin tinggi pendapatan nasional kita. Maka nggak heran misalnya negara-negara yang seperti Cina, Jepang, itu kalau kita lihat Jepang itu kan merdekanya nggak jauh dari Indonesia. Jepang itu dulu lantah tahunnya juga nggak sama, ya, di bom atom Hiroshima Nagasaki itu udah lulu lantah. Mereka mulai dari nol. Tapi kelebihan dari Jepang itu apa? Etos kerjanya tinggi. Ya, mereka bisa bangkit. Ya kan? Jangankan Jepang. Malaysia aja. Dulu saya kuliah itu
banyak sekali orang Malaysia itu yang kuliah di tempat kampus saya. Sekarang kebalik, kita yang kuliah ke Malaysia. Bangga. Nah, itu tadi karena kita ini ketinggalan jauh. Kita kurang apa? Etos kerjanya kurang. Itu cepet puas, cepet di apa ya? Cepet puas dipuji. Nah, saya tanya, kalau Anda kan sekarang berapa SKS ya? Devi, kamu berapa SKS Devi? Semester ini Devi? Mata kuliah di semester ini, semester 6 berapa SKS? Dua? Sekitaran 20 kayaknya, Bu. 20 ya, roughly ya. Ya? 21. Oh, 21. 21, oke. 21, baik. Nah, 21 Anda sebagai mahasiswa, ya, harusnya Anda rasakan seolah-olah Anda itu ngambil 25 SKS. Yang 4 itu cari pengalaman. Ya, maka studi kelayakan bisnis itu ada salah satu adalah untuk melengkapi Anda. Anda jangan terlena dengan belajar textbook terus, tapi ambil pengalamannya. Karena dengan banyak pengalaman itu Anda akan cepat peka untuk mengambil suatu keputusan, ya, cepat melihat sesuatu, mengambil respon, mengambil langkah-langkah, ya, cari pengalaman yang sebanyak-banyak. Mahasiswa itu harus 21 serasa kuliah itu 30 SKS, cari pengalamannya gitu, ya, biar wawasannya tambah, karena banyak sekali yang terlalu teoritis nanti. Dalam arti benar, Anda belajar teori itu betul, tapi kan kadang harus diterapkan di lapangan. Anda orang manajemen, yang kadang-kadang kita kan harus dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mempertimbangkan banyak aspek. Kita bukan orang kayak matematika, 1 tambah 1 pasti 2. Loh. Secara ekonomis misalnya modal 30 misalnya sama-sama 30. Kalau modal sama-sama 30, harusnya outputnya sama nggak? Kalau secara matematika hitungannya? Sama. Ya sama ya. Misalnya Devi 20, Andika 20, Imam 20. Kan kalau hitungan matematika kan pasti itu ya. Ya kan, untungnya juga sama. Tapi secara ekonomi kalau dilakukan dalam bentuk usaha, hasilnya apa? Sama beda. Iya, bisa aja. Liza dapat 50, Iman dapat 70, Devi 80. Enggak sama. Kenapa? Karena ada faktor-faktor X yang masuk di dalam situ. Ada faktor lingkungan, ada faktor macam-macam. Ya, kita orang sosial, ya. Maksudnya Anda itu orang manajemen, di situ enggak sama. Sama-sama dikasih modal 50 juta. Ya. Sama-sama 50 juta. Tapi nanti outputnya kan beda-beda. Gitu. Karena bisnis itu harus mempertimbangkan aspek tadi, banyak aspek. Gitu. Dan bagaimana kita bisa tepat mengambil solusi dan sebagainya. Kalau kita banyak pengalaman. Ya, banyak pengalaman. Nah, dilihat di lapangan. Anda nggak bisa, kadang-kadang satu kasus itu nggak bisa dipecahkan atau menjadi solusi kasus yang sama. Kadang-kadang harus ditambahkan solusi apa. Misalnya tadi kenaikan, misalnya kelangkaan barang atau mahalnya barang misalnya. Gimana solusinya agar barang itu mahalnya bahan baku, solusinya apa? Kasus itu tentu saja nggak sama. Atau dalam misalnya menghadapi komplain pelanggan, nggak pasti itu antara pelanggan A dengan pelanggan B dengan kasus yang sama cara kita memberikan solusi. Karena apa? Ada faktor X yang harus kita pertimbangkan. Ternyata background pendidikannya beda, ya kan? Walaupun masalahnya sama. Gitu. Ini nanti kalau misalnya hilang, habis saya satu kali ya, lagi ya. Sambil saya mau ngasih outline, menjelaskan outline yang buat mengerjakan tugas buat UAS itu ya. Iya, baik, Bu. Tugas yang buat UAS ya.
Saya akan jabarkan detailnya biar nanti tidak miskomunikasi mahasiswa ketika di lapangan ya. Nih, oke. Nah, lanjutkan ya. Nah, terus dari aspek sosial ya. Oke. Bisnis, bahwa tadi sudah saya katakan jangan semuanya orientasi ke bisnis. Ya, tapi kita punya tanggung jawab sosial. Minimal kalau kita tidak memberikan, tapi kita jangan merugikan. Contoh, misalnya ya, Anda buat bisnis di rumah Anda. Kalau Anda nggak bisa membagi sekitar Anda, misalnya, tapi Anda jangan merugikan sekitar Anda. Ya, gitu. Jangan sampai kita merugikan. Misalnya kita ngambil jalan fasilitas jalan, kemudian kita gunakan untuk banyak parkiran. Misalnya, maaf nih, kadang-kadang kan gini, saya punya ada nih ya, saya pernah lihat satu kasus gini, orang buka usaha makanan, jualan makanan, terus dia pasang di Shopee Food, pokoknya gitulah ya, secara online gitu ya, secara online. Nah, padahal